Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wa qadat salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan adapun halaman 15 di pinggir baris ke-6 dari atas, halaman 15. Dan adapun pikir, ini contoh-contoh yang disarankan kita untuk berpikir, bertafakur, yaitu pikir pada barang yang, arti barang itu perkara yang bergantung, maksudnya yang berhubungan dengan hamba. Arti hamba ini ya kita. Maka yang disuruh semalam yang berpikir itu tentang urusan kita, bukan memikirkan zat Allah, tapi tentang kita yang dipikirkan. Apa-apa tentang kita yang kita disuruh tadi oleh Allah untuk berpikir, yaitu maka semuanya. Maka seyogianya bahwa ia pikir itu maksudnya berpikir. Tulisi di bawah pikir itu nomor satu dulu. Pikir yang nomor satu, adakah ia atas mengerjakan maksiat? Nah, itu yang kita pikirkan dalam 24 jam ini. Adakah kita sekarang ini dalam keadaan bermaksiat? Itu pikir atau tafakur yang paling permulaan. Sebelum kita hendak berpikir, hendak menggawi ibadah-ibadah, zikir, wirid-wirid. Nah, yang permulaan kita pikirkan, kita ini bermaksiatkah sekarang ini? Atau kayak apakah? Adakah ia, maksud ia ini ya kita, atas berbuat maksiat? Tambahi berbuat di situ. Maka seandainya kita berbuat maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat. Nah, itu. Segera kita bertaubat. Karena ibadah apapun bila dikerjakan oleh orang yang belum bertaubat, itu ditolak ibadahnya. Jadi jangan dulu kita berpikir hendak menambahi ibadah atau menggawi ibadah sebelum menggawi ibadah itu. Nah, yang permulaan kita pikirkan bertaubat dulu. Adakah aku sekarang ini mengerjakan taubat? Atau yang semalam belum ditaubati? Nah, itu yang kita pikirkan. Pertama paling permulaan nih yang kita pikirkan itu. Nah, penting benar memang ini. Penentuan diterima atau tidak ibadah kita adalah kita tadi sudah bertaubat. Dan istighfar, minta ampun. Jadi istighfar itu nomor 4 lah. Jadi permulaan dulu kita tuh menyesali dulu lawan kesalahan. Imbah itu pulang, stop lawan kesalahan tadi. 2 tuh boleh kita paling-paling nomor 1 nomor 2 tuh boleh hijau dulu, stop dulu, ampih mengerjakan. Yang kedua menyesali, tuh boleh tak paling-paling lah. Nah, nomor 3 berniat kada mau ulangi. Bila sudah 3 perkara itu ada, hanya beristighfar lawan Tuhan. Jadi istighfar ini urutan yang nomor 4 kalau kita lawan Allah dosanya. Kalau dosanya lawan makhluk, urutannya tadi bertambah 1, yaitu memikirkan minta ridha dengan si makhluk tadi. Dan kita pun tetap beristighfar pulang. Amun kita beristighfar berdahulu, astagfirullah, kada ada penyesalan terhadap dosa, kada ada berniat hendak ampih, kada hendak mau ulangi, dan kada ada juga berpikir hendak stop, maka istighfar kita ini istighfar yang perlu diistighfari nadanya. Istighfar yang wajib diistighfari. Salah aja kita cara beristighfar yang kayak itu. Ada orang yang beristighfar rutinitas saja.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan lagu-lagu ya kalau kada ada di hati ini penyesalan itu rugi benar. Itu kada bujur beristighfar naranya. Bahkan itu termasuk dosa hati. Nah, yang kita pikirkan keadaan diri kita, adakah kita ini menggawi maksiat? Amun ada, segera bertaubat dan beristighfar. Atau ada ia dalam keadaan berbuat kebajikan. Nah, itu sepali ulun tambahilah kata-katanya supaya mudah dipaham. Atau ada ia atas kebajikan, maksudnya atas berbuat kebajikan. Ini lawanan dari maksiat nih. Seandainya inya waktu itu, waktu ini misalnya kita berbuat kebajikan, maka hasil dari kita berpikir adalah bersyukur. Kita pikirkan kita ini dalam keadaan taatkah? Wih ilih ya. Nah maka efeknya apa? Imbah paham, imbah sadar bahwa kita dalam keadaan taat, bersyukur. Bersyukur lawan Allah. Hakikat syukur gembira terhadap Allah. Isi kenapa kita gembira? Isi gembira itu karena kita tadi melihat dan yakin, sadar, kada melihat sadar berang bahwa nikmat ibadah ini datang dari Allah. Lalu kita gembiranya kepada Allah. Itu yang dimaksud permulaan syukur naranya. Ada kawa juga kita langsung sekadar alhamdulillah aja, tapi belum bujur kayak apa hati waktu dalam keadaan mendapat nikmat ibadah tadi kan nikmat dari Allah. Kayak apa hati kita? Mun hati kita belum ada memandang bahwa nikmat ini datang dari Allah dan belum gembira kepada Allahnya, timbul kita berucap alhamdulillah, ini munafik naranya. Munafik naranya. Jangan-jangan inya gembira lawan dirinya. Garis miring bangga inya sudah kawa beribadah. Nah ini ujub naranya, alhamdulillah itu sebuah kemunafikan naranya. Nah maka apabila kita dalam keadaan beribadah disuruh bertafakur. Oh aku ini beribadah ditolongi oleh Allah, dapat nikmat dari Allah, berarti Allah Ta'ala sekarang memberi aku hidayah dan taufiknya. Luar biasa Allah Ta'ala, gembira kita dengan Allah. Sudah ada gembira dengan Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah itu bujur naranya. Bujur alhamdulillah aja kita bahwa ibadah ini tetap milik Allah. Itu maksud alhamdulillah di situ. Bukan kita ampunnya. Nah ini yang disebut bersyukur lawan Allah. Nah kawa kita bersyukur dengan Allah dengan cara pemahaman seperti itu, hasil batafakur. Nah jadi waktu kita hendak menggawi maksiat, asal kita batafakur, atau imbah menggawi maksiat juga asal batafakur, timbul kena taubat dan istighfar. Waktu kita beribadah asal bertafakur, timbul kena memuji Allah. Nah apabila waktu beribadah kehilangan tafakur, biasanya kita tuh minta puji. Ada lagi memuji orang tapi minta puji lawan orang. Bila kehilangan tafakur ini, maka tafakur ini penting benar. Dua sudah. Jadi yang kedua tadi yaitu yang kedua masih pertama itulah. Yang kedua pikirkan. Nah sambungannya yang kedua. Kemudian pikirkan, di bawah pikir tuh di sini nomor 2. Yang pertama tadi paham sudah kita. Waktu bermaksiat berpikir supaya bertaubat. Waktu dalam keadaan beribadah berpikir supaya memuji Allah. Nah yang kedua pulang. Kemudian pikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Nah, ini pikiran atau tafakur kita yang kedua. Memikirkan pada permasalahan, memindahkan itu maksudnya merubah segala anggota kita yang dahulunya bermaksiat kepada taat. Nah, itu maksudnya. Ini macam-macam nih umum benar. Nah, kayak usaha misalnya ada tercampur-campur yang haram, berpikir kita kayak apa saja supaya usaha itu ambil yang haram. Nah, asalnya misalnya macam-macam umum benar. Di rumah misalnya ada pekerjaan sesuatu yang haram, baik di diri kita, di anak kita, di bini kita, berpikir kita kayak apa caranya supaya ambil terjadi yang haram itu.
Nah, memikirakan nang kaya itu termasuk betapakur, dan pahalanya lebih atau sama dengan atau lebih baik daripada 70 tahun beribadah, kan gitu loh Semarang. Nah, dua sudah yang dipikirkan tadi. Jadi mau ngut, jangan dipadahkan orang untuk mahayal, baru itu mahayal sugih aja. Nah, jangan dipikirkan, jangan disambat ke itu. Siapa tuh orang mengamalkan ini nah. Dia memikirkan bahwa aku ini Tuhan sudah umur banyak maksiat musihala, aku isuk mati kayak apa aku. Maka berpikir sidin supaya bagus keadaan si hidup sidin ini. Nah, ini naranya pagana benar pahalanya. Tapi jangan sembahyang 5 waktu lah. Nyasik berpikir ketimbang sembahyang. Maka menjadikan, nih contoh memikirkan anggota supaya taat tuh. Maka menjadikannya orang tersebut, di situ ada orang tersebut akan dua matanya membimbing, atau membimbing itu mengarahkan dengan tilik iktibar. Nah, arti tilik itu memandang dengan iktibar, mengambil hikmah. Jadi anggota mata kita, anggota tubuh nih, yang mata nih, yang asalnya maksiat aja yang dilihati. Nah, sekarang diarahkan supaya yang dilihat atau waktu melihat itu yaitu menggunakan mata supaya bila dilihat mengambil iktibar dari sesuatu yang dilihat. Arti mengambil iktibar ini mencari-cari hikmah di balik sesuatu yang kita lihat. Nah, melihat perkara ini kita lihati, ada aja kita hikmahnya apakah ini. Nah, menggunakan mata memandang iktibar daripada setiap kejadian yang dia lihati. Melihat langit, ambilnya iktibar, maksudnya diambilnya hikmah. Kayak itu. Melihat langit, langit tuh jah. Pina muruk arinya, pina mendung. Nah, luar biasalah jah Tuhan mengatur. Nah, menggunakan mata melihat langit tuh timbulnya berpikir muruk dulu, mendung dulu, hanyar hujan. Coba bang cakadan langsung hujan berkajut. Kadada tanda-tanda muruk, mendung, kadada langsung hujan berkajut. Kayak apa yuk? Yang asalnya menjemur tilam, bakas kebasahan malam Jumat, timbul jadi basah lalu, dapatnya hujan. Nah, jadi timbul jimus lalu gara-gara malaikat Mikail nih kada papadahan langsung brus langsung. Nah, tuh hikmahnya tuh kita melihat awan aja sudah, oh berarti luar biasa. Nah, ambil iktibar narannya tuh. Setiap mata digunakan bila dilihat mengambil hikmah pada setiap kejadian yang dilihat. Dan sambungannya pulang. Lidahnya pulang. Orang ini menggunakan lidahnya, diarahkannya, itu maksud membimbing tuh diarahkan dengan berzikir dan beristighfar dan bertasbih dan segala macam azkar. Nah, itu lidah digunakannya, diarahkannya supaya lidah tadi mau bawirid. Bahasa sederhananya, kesimpulannya mau bawirid ya kita. Asalnya aur-aur yang berpandir yang sia-sia aja. Maka kita tuh berpikir kita kayak apa caranya supaya muntungkun ini mau jual bawirid. Nah, maka nih memikirkan itu tuh termasuk tapakur yang ganal pahalanya. Oh, datang kita ke rumah guru, betakon guru ulun anak bisi wiritan, kayak apa yang bagusnya menurut pian ulun ini. Nah, betakon bujur-bujur jar sidin nyawa ini yang bagusnya wiritan nyawa ini. Nah, banyaknya lih ya. Nah, ada banyak ada, sedikit aja, 100.000 dikit jelas. Teler naranya. Nah, jadi guru tuh bijaksana aja melihat lah. Bila orangnya panulir jangan langsung banyak, sedikit aja. 100.000 kan dulu, kada apa-apa. Nah, jadi kita bila kita berpikir menggunakan lidah supaya bagus, maka berpahala. Berpikirnya tuh berpahala sudah. Tapi jangan berpikir seorangan. Nah, ada bantuan batakun lawan kawan kah? Lawan siapakah yang tak paham? Nah, ujar kawan nah, kayak ini bagus nah zikirnya. Nah, itu. Demikianlah pada sekalian anggotanya yang lain, baik pada waktu malam dan waktu siang, selalu di dalam taat akan Tuhan Al-Wahidul Qahar,
Nah, itu pemikiran yang kedua. Bagaimana caranya supaya anggota tubuh kita tadi yang asalnya menggawi sia-sia, apalagi menggawi maksiat, dirubah supaya mau taat siang dan malam kepada Allah Al-Wahidul Qahar. Itu tafakur yang kedua. Kemudian tafakur yang ketiga, pikir ia. Nah, tulisin nomor 3 di situ. Berpikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunnah barang sekuasanya. Nah, inya berpikir bersegera bagi segala waktunya dengan mengerjakan segala yang sunnah barang sekuasanya. Nah, disuruh juga kita tuh setelah menggawi yang wajib disuruh berpikir menggawi yang sunnah tapi sekuasanya. Ini sunnah ini kada ada paksaan. Nah, masing-masing aja kada ada paksaan. Lalawanan sunnah ya makruh, lalawanan sunnah ya makruh. Nah, sekarang makruh itu bila dikerjakan berdosakah? Kadakah? Secara hukum fikih kada berdosa ya kalau cuma bila kita tinggalkan berpahala. Nah, bila orang ada menggawi yang makruh beri diam aja kalau tapi dibahas. Kenapa? Ya kada berdosa juga. Nah, cuma bila kita makruh ninta tuyuk disengaja menggawi makruh, nah itu yang kena bisa menimbulkan dosa. Tapi dosa menyengaja yang makruh, bukan dosa gawin makruhnya ninto. Pahamailah. Nah, ninto. Jadi kenapa kita disuruh berpikir untuk bersegera menggawi yang sunnah walaupun sekuasanya? Kenapa? Karena menuntut bagi laba atau keuntungan dan derajat yang tinggi pada negeri akhirat. Nah, itu. Jadi kita jangan model kayak asal masuk surga aja tuh, jangan. Ada apa Tuhan aja, asal masuk surga ya sudah aja, biar dibucu-bucunya aja. Biar dibucu-bucunya aja, ada akun kita dibucu-bucu. Walaupun surga juga. Nah, jadi menuntut supaya banyak laba dan derajat yang tinggi di akhirat, maka segera kita bertaubat. Segera kita menggawi yang sunnah. Kenapa segera? Karena kita kada tahu pang umur apabila. Kemudian tilik. Masuk tilik ini lihatlah olehmu pada singkatnya umurnya. Nah, tiliklah, lihatlah pada singkat umurnya. Arti singkat itu cepat umur kita nih tadi, handap umur kada tahu kita. Umur sedikit amal sedikit kan rugi. Maka hendaklah ia jaga baginya, bagi umur tadi, baginya kembali kepada atau kembali kepada umur. Maka hendaklah ia tuh ya kita jaga bagi umur tersebut dahulu, arti dahulu tuh sebelum daripada hilangnya umur tersebut. Nah, jadi kita jaga umur kita sebelum, maksud dahulu tuh sebelum daripada hilangnya, arti hilangnya tuh hilang umur. Man ini pian kada yang ujar habar kada lagi melihat seorang kita sudah. Mana tadi yang semalam itu aja meninggal sidin aja. Bila sudah meninggal wafat kada kau lagi beribadah. Anak menuntut ilmu kada kau lagi, anak sembahyang kada kau lagi. Bertajak tiang bendera hijau sudah. Sekalinya melawat orang banyak melawat mendatangi nih. Timbul sidin sembahyang yang meninggal ini. Bukahan saku kita. Nah, jadi orang mati itu kada kau lagi beribadah. Nah, tampulu kita masih kawa. Nah, tadi segera menggawi yang sunnah. Jadi seandainya kita telah sembahyang qabliyah badiyah demi untuk membanyaki pahala, ikhlas sudah nih tuh. Gawi qabliyah demi untuk membanyaki pahala sagan sanggup di surga, ikhlas sudah. Nah, padahal ia tiada mengetahui. Nah, inya kada mengetahui apabila datang waktunya tiba inya meninggal dunia. Kemudian daripada demikian itu pikir yang keempat, tulis yang keempat pelan. Garis bawah itu nyaman sedikit. Bertafakur yang keempat ia pada segala sifat batiniah. Nah, sifat hatinya, sifat batinnya.
sifat amal hati ini kita nih nah, kita lihati. Maka hendaklah ia meninggalkan akan segala sifat kecelaan seperti riya dan kibir. Nah, kibir itu rasa harap pada orang, kibir namanya. Kalau riya itu minta nilai orang. Dan ujub tuh bangga dengan kelebihan diri. Nah, ujub namanya. Dan bakhil tuh memalarakan harta yang milik bangsa orang, bakhil, pamalar aja kita. Dan hasad nih hiri. Apabila orang pemurah, sugih, bagus kita mahiri, hendak menuruti. Apabila orangnya tadi alim, mengamalkan ilmunya, bagus juga kita mahiri, hendak menuruti. Mungkin kita kadang-kadang anak kita barang sugih pemurah, alim lawan mengamalkan ilmunya. Mungkin kadang-kadang anak cucu barang. Nah, jadi boleh nih tuh hiri itu berlanjut sampai ke bawah 7 turunan boleh. Jadi tuh kalau dua macam perkara itu. Aku ini dendam bener long sidin hendak menuruti aja. Sebab sidin tuh apa nih? Alim mengamalkan ilmunya, mungkin aku anak barang aja. Nah, itu bagus gitu. Tapi kalau dendamnya dendam kesumat hendak membunuh, nah kan bagus nih tuh. Mun aku kada kawa pucungku yang datang ke situ kan aja. Nah, itu kada boleh nang itu. Nah, maka hasad termasuk penyakit hati dan dengki. Nah, dengki ini dang sanak tuha hasad, artinya ganas lagi. Amun hiri mahiriakan aja. Yang kada boleh hiri ini kayak ini nah, orang tadi sugihnya tadi dari harta yang haram. Tapi kita hiri lawan sidin, kada boleh nang itu. Orang ini sugih walaupun halal tapi pemalar, hiri juga kita kada boleh. Jadi dunia orang jangan kita hiri. Nah, mahiri dunia orang itu disebut hasad. Nah, imbah nintu pulang sudah kita mahiri, hendak pulang supaya orang tadi bangkrut, itu dengki narannya. Dengki ini jahat lagi daripada hasad. Jadi mungkin hendak berbarakat hidup, besi anak narani kakak pertama hasad, kedua dengki. Siapa anak yang dia hasad? Nah, asal bahasa Arab aja. Siapa naranya aja? Anang hasad. Itu mah siapa nih? Utuh dengki. Kelakunan. Nah, itu perkara hati yang kita disuruh memikirkan dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian. Maksud kepujian itu yang terpuji. Seperti sidik. Nah, ini perkara hati ini sidik nih. Hati sidik itu benar. Benar yang di hati, benar yang diucapkan, benar yang dilakukan. Nah, dan ikhlas, nah, dan sabar, dan takut, dan harap. Takut kepada Allah, harap kepada Allah. Nah, memikirkan itu nah, kayak apa caranya supaya aku nih ampih pahirian, supaya aku nih ampih pemalar. Sebab satu sifat yang kada bagus nih ada di hati, dibiarkan ada di hati, sabigi aja itu menghapus pahala amal ibadah. Pilih pian yang mana tadi yang seperti hendak pilih aja satu ulun menjelaskan. Hendak yang riya. Riya menghapus menggugurkan pahala seluruh amal. Hasad sama ta'kulul hasanat, membakar, memakan kebaikan-kebaikan pahala yang kita gawi, pahala kebaikan yang kita gawi. Nah, apalagi kibir majinnya Nah, apalagi bakhil, pemalar, musuh Tuhan, kada berguna amal kita. Jadi seluruh yang penyakit hati itu walaupun sabigi mahapus atau kini aja nah marugiakan kita di akhirat kita gitu. Marugiakan kita di akhirat, mun di dunia ini kada kerasaan lagi. Apa guna banyak amal ibadah di dunia kalau sekalinya di akhirat kada ada pahalanya? Nah, apa guna? Nah, maka itu memikirkan bahwa aku ini pahirian berumuran dah, pahirian dah kayak pas supaya ampih. Aku ini pamalar berumuran pamalar kayak pas supaya ampih. Nah, nya kita nih tuh bagus aja kita minta nilai lawan kawan yang terpercaya. Bisi kawan kita aku terus terang aja lawan pian nah, jangan pian lawan kawan nih. Ulun ini menurut pian pahirian kah kadakah? Cari kawan yang bujur-bujur jujur.
Jadi ujar kawan nyawani dasar bujur lengkap penyakitnya meni. Bahirian ada, mau ada. Nah, kita terima aja. Anak tahu sebelum kita ini kadang merasa bahwa kita nih pahirian, pamalar, sombong, kadang merasa kita. Nah, yang tahu banyak kesalahan kita nih Pak, orang yang kada ketujulun kita tahu benar kesalahan kita. Jadi bila ada orang tuh kada ketujulun kita, orang-orang saleh itu nya himong karena maliwat mulut orang yang memusuhi sidin tahu kesalahan sidin. Kalau kawan biasanya menutupi kesalahan kita ya lah. Memang disuruh Pak menutupin itu. Nah, tapi untuk perkara hati ini demi menolongi supaya kita selamat di akhirat, bagus saya kawan bertarus tarang. Sebab kawan kita yang ini nih nya kada sadar bahwa ini salah. Nah, ayo kita empat mata aja nah, iya aja. Ikam memadahkan kesalahan kok, aku memadahkan kesalahan ikam yang di hati. Menurut ikam itu aku napa. Kayak itu supaya kita tahu kesalahanku nang apa. Sebab kita ini mau seorangan berpikir bisa kada tahu. Buktinya bila ada guru memandir ria, itu naturia tuh aja. Kau orang terus tunjuknya. Bila ada hasad, makanya lah jangan hasad kada bagus. Kau orang aja. Tapi bila kena ada pemurah, aku tuh aja. Aku tuh aja. Kan pengakuan benar. Kada sadar kita. Jadi tapakur kita disuruh dibantu, bagus dibantu. Nah, kalau nyalawan paguruan itu langsung paham. Jadi sini ada cara-caranya lah, cara-cara tersendiri. Takut dan harap cuma seluruhnya ini perlu bimbingan dari guru juga. Perlu belajar juga, kadang-kadang kita mahayabang. Sabar ada ilmunya, ya kalau syukur ada ilmunya, ikhlas ada ilmunya. Maka memikirkan pada segala kejadian. Arti kejadian itu ciptaan. Nah, kejadian Allah maksudnya ciptaan Allah. Maka memikirkan pada segala ciptaan Allah Ta'ala itu adalah sebesar-besar qurabat. Arti qurabat itu ibadah yang mendampingkan dirinya, yang mendampingkan diri dengan dia kepada Allah. Nah, melihat alam, melihat makhluk asal meliwat jalur tafakur itu jalan ibadah yang cepat untuk mendampingkan kita kepada Allah. Untuk menghampirkan kita itu maksud mendampingkan itu menghampirkan kita kepada Allah. Orang itulah bila sudah sadar bahwa yang ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dirasa seluruhnya itu kebaikan Allah, berarti inya itu sudah berada di istana Allah sudah. Nah, kayak apa caranya supaya inya kawa sadar, apalagi kau melihat bahwa yang ada ini kebaikan Allah. Kayak apa caranya? Di antaranya meliwat jalur tafakur, berpikir apa yang bahan yang dipikirkan, ya makhluk juga alam semesta ini, tapi meliwat bimbingan guru juga. Nah, itu jalur bertafakur aja kita. Dan yang terlebih hampir segala kejadian, maksud kejadian segala ciptaan Allah kepada engkau itu adalah diri engkau sendiri. Nah, kan tadi kita disuruh bertafakur kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala nih. Ciptaan Allah disuruh kita tafakuri. Nah, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang paling hampir kepada engkau itu yaitu diri kamu sendiri. Maka tilik oleh engkau, arti tilik itu lihat oleh engkau pada kejadian diri engkau tentang, daripada itu tentang maksudnya yang indah-indah susunannya. Nah, kita lihati beceramin ganal, kelihatan sawakan. Di hati susunannya mulai rambut. Ya kalau bagus rambut tuh kada sebarang tumbuhnya. Di tempat-tempat tertentu aja susunannya bagus benar. Rambut tumbuhnya di kepala. Ya kalau kepala di atas. Nah, belum lagi telinga pulang 2. Mata 2, bagus benar susunannya. Hidung pulang di situ, andaknya di tengah-tengah. Cakanya hidung pak, andaknya di pipi burit, kayak apa ya nasib. Talinga andaknya di pipi burit, kayak apa juga. Bila hendak duduk takapit talinga. Bila hendak berdengar bejungging dulu. Untung talinga andaknya di sini.
Dan untung hidung anaknya di sini, tak tidak menderita seumur hidup di hidung nih, cakanya anaknya di pipi burit. Mun kita mau berpikir tuh dasar bujur Allah Ta'ala luar biasa sidin baulah itu nama nyusunnya. Nah tuh hikmah itu ada di diri kita tuh kita mau berpikir. Dan cenderung syahwatnya pulang. Ada kita tadi berisi nafsu. Nafsu ini genal bener hikmahnya sebenarnya. Asal paham. Apabila kita kadada berisi nafsu, dunia apa makhluk nih kadada berisi nafsu. Kadada orang berjual acan tuh kadada di pasar. Dan kita mungkin boleh jadi kada pernah merasakan rasa masinnya garam. Seandainya orang yang di laut pantai Madura sana tuh nah, kada berisi nafsu, bapaknya mengirim garam sampai ke Kalimantan sini. Arti nafsu tuh hendak mencari sesuatu keinginan, hendak ini, hendak itu, hendak sugih, lalu berjualan. Apa yang dijual? Yang ada di situ apa? Uyah, jualnya uyah. Karena hendak sugih lagi, bukan hanya di kampungnya menjual, sampai ekspornya kemana-mana. Nah, itu nafsu tuh. Barakat nafsu kita tarasai uyah. Cakanya bubuhan Madura tuh kada bernafsu. Jadinya kita cukup berjualan di kampung kita saja jadinya. Nah, lalu bubuhan orang kampung Madura aja merasa uyah, kita Kalimantan kan kada rasa uyah. Masam aja terus hari-hari. Nah, barakat nafsu orang bubuhan Madura sampai kita merasakan uyah. Nah, barakat nafsu bubuhan orang gunung kita merasakan pulang asam kamal. Nah, coba jauh yang gunung sana kita aja lah, kita kan usah berjualan. Kita ini asal hidup ya sudah. Asam kamal ini segala kita aja, harus usah dijual ke orang. Bapak mencari harta dunia segala macam, kada terasa apa asam gipian. Itu kada hikmahnya. Nah, orang laut pulang kada hakunnya menjual iwak. Kita nih bila dapat kita aja yang kita makani udah sampai jualan gen. Kada terasa juga kita iwak. Nah, hikmah nafsu kawa kita merasakan nikmat-nikmat Allah. Ma khalaqta hadza batila. Allah kada menciptakan sesuatu sia-sia. Paham ya lo lah? Cakanya orang-orang yang orang luar negeri sana tuh kada berhasrat ganal. Kita nih mulai wahini ini bisa aku naik haji ke Makkah tuh kayak bahari juga, kayak zaman Majapahit bakapal yang layar nih tuh. Untung bubuhan orang sana nafsunya ganal benar, lalu maulah pecawat. Ayo, adalah hikmahnya ganal. Nah, Allah Ta'ala tuh diantara hikmah kenapa nafsu itu ada. Cakanya berataan zuhud berataan. Kita buatnya urusan akhirat aja. Ada usah dunia tuh orang biar aja dunia kita akhirat berataan. Orang kafir zuhud juga sama bertahan suhud. TV kadada biar ini kadada TV. Punya orang gunung aur asam dimakannya terus. Nah, itu hikmah nafsu naranya. Jadi segala sesuatu sebenarnya ada hikmahnya. Namun kita paham, kita mau berpikir, ternyata Allah Ta'ala kada sia-sia baulah. Itu nah, insyaallah kita sambunglah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم